Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Eh, Hari Minggu ini nggak ada istilah hari Minggu bagi kita pencari ilmu. Sama-sama kita sharing untuk mempersiapkan teman-teman semua menghadapi seleksi kompetensi, mau UKAM, mau SKB, atau mau P3K. Saya akan mendampingi teman-teman dan ini masih Zoom gratis, ya. Yang selanjutnya Zoom gratis akan berubah, ya, hanya untuk teman-teman yang bimbel saja. Dan tiap hari ada Zoom subuh. Jadi walaupun waktu Indonesia bagian tengah itu sudah jam 6, ya, tapi kalau di Indonesia bagian barat baru jam 5. Baik, hari ini kita ngambil dari e-book Drilling Soal PPPK SKB UKOM Perawatan Bimbel Kanduru, ya. Kita mulai. Nah, jangan lupa, ya, di sini ada YouTube-nya di sini, kemudian Facebook-nya, ada Instagram dan TikTok. Silakan yang bisa Anda apa ya, ikuti lah, ya, ikuti. Baik, teman-teman, karena ini soalnya adalah soal dadakan. Nah, sambal juga enak ya kalau dadakan. Nah, saya akan membacakannya dan teman-teman diberikan kesempatan untuk berpikir 1 menit saja maksimal. Lebih baik itu di bawah 1 menit, ya, di bawah 1 menit. Oh, menanya untuk pembelian alumni jadi berapa? Oh, untuk yang P3K atau apa? Alumni masih 250 kok. Nggak, langsung aja ke WA, ya. Ke WA saya aja langsung. Ya, ke WA aja. Nanti kalau nggak, nanti saya kasih nomor WA saya nih. Ini nomor WA saya. 11 13 55 56 gitu ya. Itu nomor WA saya, ya. Kalau ada yang lupa. Siap, kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan. Barusan apa, ngomong apa ya? Oh, saya akan membacakan soalnya dulu, ya. Seorang perempuan 78 tahun dirawat di bangsa neurologi dengan keluhan sesak napas. Tampak sedih dan selalu marah. Pasien menderita TB dan merahasiakan penyakitnya atas permintaan keluarga. Ya. Perawat pun menjawab tidak ada penyakit serius yang diderita pada pasien saat pasien bertanya tentang kondisinya kepada perawat. Apakah pelanggaran etik yang dilakukan oleh perawat? Nah, soal di sini, soal di sini, teman-teman, soal di sini adalah soal yang biasa muncul di seleksi kompetensi, ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang pertama dulu, ya, yang pertama, bahwa etik, duh, ini, ya, teman-teman, bahwa etik itu muncul, saya nggak, nah, etik itu muncul antara lebih dari 4 sampai dengan 12 nih. Banyak, ya. Ini di uji kompetensi muncul segini. Kemarin di tahun 2023, 23 di P3K itu muncul 5 soal. Banyak banget ya. Kalau 5 soal artinya udah 25, ya. Nah, ini gede. Gede banget, gede banget. Jadi teman-teman harus paham, intinya teman-teman harus paham. Nah, di sini kalau ada kata ini nih, nih, saya tandain, ya, ada ada ini, ada ini, ada ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Mengerjakannya adalah dari sudut pandang pasien PT, ya. Dan pandangan nurse itu, ya. Jadi patient dan nurse. Jadi kita lihat kalau pasiennya bertanya, kemudian perawatnya apa, mana 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 perawatnya tidak mengatakan tidak ada yang serius, maka dari sudut pandang PT-nya adalah otonomi,
ya kan? Karena dia minta tahu, berarti dia otonomi. Karena hak pasien untuk mengetahui maka otonomi. Karena hanya ada dua, otonomi dan di sini perawatnya tidak jujur terhadap pasien, berarti parasiti. Jadi jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C. Tandain ya, atau jangan. Tandain dulu deh. Ya, tandain. Nah, C ya. Itu satu tentu ya. Jadi mudah-mudahan paham ya teman-teman. Dari untuk mengerjakan soal seperti itu, Anda harus melihat dari sudut pandang pasien versus sudut pandang perawat. Gitu ya. Seperti itu. Soalnya bisa saja, soalnya hanya misalnya ngambil saja kadang-kadang satu juga, satu misalnya hanya fidelity, otonomi, veracity, justice, nama efisien dan sebagainya. Pokoknya ini ini ya, yang etik ini, yang ini adalah wajib, wajib nih, wajib paham ya, benar-benar wajib paham. Jangan menghafal soal, tapi pahami. Jadi pahami. Jadi apapun soalnya Anda akan bisa menjawab. Pahami ya. Tuh, tuh nomor satu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Boleh bertanya, boleh acungkan tangan sambil jalan ya, sambil nunggu teman-teman yang lain juga. Karena biasanya kita mulai pukul 5.30, sekarang maju jam 5. Karena namanya juga subuh ya. Namanya juga subuh, jadi kalau kalau jam 5.30 tuh subrang, subuh berang. Oke, nomor 2. Seorang perempuan 30 tahun. Boleh Anda supaya sama-sama nggak ngantuk ya. Jawaban Anda ditulis. Jawabannya tulis dulu soalnya, nomornya, nomor soal, kemudian jawaban Anda. Misalkan 2C misal. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruang internal dengan keluhan sesak. Pada anamnesis, pasien mengatakan cepat lelah, tidak bisa bangun dari tempat tidur, batuk berlebih warna putih disertai mual, nafsu makan menurun, pemeriksaan fisik didapatkan suhunya 37,4, frekuensi nadi 102, tekanan darah 150 per 100 milimeter air raksa, kemudian frekuensi napas 25 kali per menit, suara rohi. Nah, ini jawabnya kalau seperti ini bisa langsung dengan menggunakan kata kunci. Nah, ini ada lagi. Kata kuncinya dari mana? Yang pertama ada sesak. Kemudian yang kedua adalah batuk berlendir. Nah, kemudian yang ketiga ada ronhi. Dari satu, dua, tiga, ini kata kuncinya menuju bersihan jalan napas. BZN. Nah, mana yang bersihan jalan napas ya sudah. Ini. Nah, itu jawabannya bersihan jalan napas. Kemudian ada yang lain. Nah, saya hapus dulu ya. Ini contohnya ini ya, gede-gede amat tuhnya. Menurun, kemudian tidak bisa bangun, kemudian apalah suhunya naik, apa meneh. Nah, ini namanya distraktor atau yang apa ya, distraktor mendistrak ya, mendistrak yang membuat Anda teralihkan ya, mengalihkan. Jadi ya seperti itu. Kemudian ingat juga teman-teman, 90% ya, ingat 90% masalah utama. Nah, ini masalah utama itu menjadi ya, keluhan utama, saya ulangi, 90% keluhan utama itu menjadi masalah utama.
90% loh ya. Nggak 100%, 90%. Jadi kalau misalnya di sini keluhannya sesak, di sini keluhan sesak nih, maka Anda otomatis langsung memilih yang sesak. Berarti ini enggak, ini enggak. Nah, ada tiga pilihan. Tetapi di sini ada kata kunci ronhi. Ada kata kunci ronhi, ada batuk berlendir, berarti terkaitnya dengan ini. Itu juga bisa seperti itu, teman-teman. Cara menganalisisnya seperti itu, ya. Seperti itu. Mudah-mudahan paham. Oke, ya. Nomor selanjutnya. Oke, silakan boleh ajak teman-teman yang lain dan ini gratis loh ya. Gratis. Ya, gratis. Anda boleh ikut teman. Ajak teman-teman boleh di-share tuh itunya. Link Zoom-nya boleh di-share. Orang lain minggu-minggu sedang pagi kita belajar saja. Karena di saya itu masih gelap. Masih gelap gulita. Ya, gelap gulita. Oke, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Ya, senam otak ini. Ya, senam otak. Kemudian nomor tiga. Nah, ini satu nih. Kan di sini. Ini. Jadi coba nomor tiga jawaban Anda apa? Seorang 58 tahun dirawat di ruang hemodialisis menjalani terapi hemodialisis yang ke-12. Kemudian menyatakan bosan dengan pengobatan yang dijalani. Perawat berinteraksi dengan pasien menjelaskan tujuan dan memaksimalkan nilai serta pemahaman tentang kualitas hidup yang baik. Berarti itu pasiennya melebihi atau sama dengan SOP. Ini sama dong, itu melebihi kan bermanfaat banget itu ya. Bermanfaat berarti namanya beneficient ya. Bermanfaat namanya betulnya beneficient ya. Nah, itu ya jawabannya B. Nah, gitu ya. Pada pintar ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Nomor 4. Nomor 4. Ingat kata saya tadi, 90% masalah itu terkait dengan keluhan utama. Masalah utama berhubungan dengan keluhan utama. 90% ya. 90% loh ya. Gede ya artinya. Jadi nomor 4 apa jawabannya? Di sana keluhannya adalah mual 5 kali. Ya, mual 5 kali. Kalau mual berarti terkait. Mual muntah itu terkait dengan cairan. Terkait dengan cairan. Apalagi di sininya juga sudah encer. Ya, di sini sudah ada encer nih. Encer 8 kali. Di sini kurgor kulit. Nah, kurgor kulit mukosa kering. Nah, ini berarti, nah di sini ini cairan ini. Namanya juga air loh cairan. Ya. Berarti ini masalahnya itu. Tapi kemudian dia ngangkatnya apa? Perawat itu ngangkatnya apa? Nah, ini perawat sedang melakukan pemasangan infus cairan juga kan. Pemasangan infus dan telah menyambungkan infus set dengan cairan yang digunakan. Nah, nah, oh ya, satu lagi ini ada tipnya. Tipnya, tip. Yang pertama cara membaca soal dari sini dulu. Satu, satu, dua, baru tiga. Nah, itu ya cara membaca soal seperti itu. Jadi kita tadi kalau langsung ke sini, wah ini kita masalahnya adalah cairan. Nah, tapi kan tiba-tiba pertanyaan di bawahnya yang ditanyakannya adalah tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya apa? Tindakan selanjutnya di sini ya kalau tindakan selanjutnya kita menggunakan logika. Sistematisnya saja, perawat sedang melakukan pemasangan infus dan telah menyambungkan infus set dengan cairan yang digunakan. Berarti kalau sudah menyambungkan cairan yang digunakan, berarti setelah itu Anda harus mengisi kontainer. Harus mengisi kontainer dan selangnya tidak boleh ada udara baru disimpan. Berarti memastikan infus set bebas dari
udara. Nah, logikanya seperti itu ya. Tenung, 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 tenung. Sudah ya. B, kan ada empat. Ayo yang masang D, gitu ya. D. Tar dulu, tetesan infus itu dilakukan kalau sudah nyambung dengan IV kateter. IV kateter sudah nyambung dengan boketnya. Baru ditetesi berapa tetes per menit setelah dipiksasi malah dia itu dilakukannya ya. Nomor 4, nomor 5. Silakan teman-teman. Nomor 5 apa? Ini ah ada kata kunci sekarang. Ada kata kunci nih. Skala nyeri skala 8. Kalau nyeri skala 8 itu berat. Kalau berat tidak bisa pakai tindakan perawatan, maka jawabannya adalah pemberian analgetik. Begitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah B nomor 5. Ya, gitu ya. Nomor 6, nomor 6. Silakan nomor 6. Silakan nomor 6. Ya. Ini ada yang sedang dinas, dinas malam ini di sini. Ada yang sedang dinas malam nggak? Ya. Silakan nomor 6 teman-teman. Dinas malam, wah, dinas malam sambil belajar. Oke, sip. Ya belajar. Nah, kamu sudah mengambil tanda pita kan semua pasien atau pakai jurus andalan di Karang. Oke, nomor 6, nomor 6. Seorang laki-laki berusia 69 tahun dirawat di ruang internal keluhan sesek dan batuk berlendir. Ah, itu yang tanyanya apa? Apakah evaluasi yang diharapkan? Evaluasi yang diharapkan itu ya, evaluasi yang diharapkan itu mengacu kepada masalah utama, MU, masalah utama. Masalah utamanya apa? Nah, di sini jelas kelihatan ada batuk berlendir, ada sesak berarti bersihan jalan napas, BJN ya, bersih. Kenapa? Karena di sini nah ada batuk lendir, kuningan, ronji, ini kan kata-kata kunci yang bisa kita gunakan dan mendapat terapi nebu. Berarti apa? Nebu itu untuk apa? Nebu itu untuk mengencerkan ya, untuk mengencer. Berarti apa jawabannya yang terkait dengan bersihan jalan napas? Ya jawabannya inilah. Nggak ada lagi yang terkait dengan jalan napas kecuali ini. Tidak ada penggunaan otot tambahan. Kalau itu pola napas, cuping hidung bergerak dan lain sebagainya. Gitu jawabnya ya. Nomor 6, nomor 6. Nomor 7. Nomor 7. Nah, ini ada keributan nih, ada keributan di dapur. Oke, nomor 7 silakan teman-teman. Silakan teman-teman, nomor 7 apa jawabannya? Santai aja, ingat harus minggu. Nah, silakan teman-teman. Berapa barusan sekarang kita? Nomor 7. Coba nomor 7 apa? Nomor 7, nomor 7. Oke, nomor 7 ya.
Nomor 7 katanya B. Oke, kita lihat. Seorang perawat, seorang laki-laki berusia 66 tahun dirawat dengan keluhan sulit buang air kecil. Hasil pengkajian nyata urin keluar menetes dan tidak puas. Ini biasanya BPH ya. Karena laki-laki, pasien mengeluh nyeri abdomen bagian bawah, keluhan dirasakan terutama pada malam hari. Apakah pengkajian yang dilakukan terus di atas? Nih. Kalau targetnya adalah di sini keluarnya sulit buang air kecil. Hasil pengkajian menetes, tidak puas. Ini BPH, BPH ya. Hasilnya BPH. Kemudian pasien mengeluh nyeri abdomen bagian bawah. Keluhan dirasakan terutama pada malam hari. Jadi malam hari keluhannya bukan bukan pagi-pagi. Berarti menguatkan adanya BPH. Yang ada BPH yang mana? Ciri khas BPH. Kalau nomor B, jawaban B, ini khusus untuk palpasi kandung kemih. Palpasi kandung kemih gimana? Apakah ada apa, urinnya banyak atau gimana? Tapi kan yang jadi permasalahan dari kasus yang diomongin itu tentang BPH. Sekarang berarti tinggal apa pemeriksaan apa yang khas untuk pemeriksaan BPH. Jawabnya adalah ya benar. Dok bubur. Pengkajian yang dilakukan ke di atas apa? Karena kan datanya banyak benar, banyak yang terkait dengan BPH. Oke, nomor 8. Nomor 8 teman-teman. Urium 210, 202. Apa masalahnya? Nyari masalah tuh. Diare 8 kali. Diare 8 ya sudah. Kalau namanya juga diare berarti yang cari yang cairan. Gampang kan? Itu aja. Dan kurang dari 20 detik jawabnya juga. Ya kan? Itu caranya kayak gitu. Gak usah pusing-pusing. Kita cari masalah. Di sini sudah diare 8 kali. Ya ya sudah. Berapa lagi ada urium dan lain sebagainya. Cairan itu. Cairan dan elektrolit. Sudah itu. Jawabnya kan nggak lama-lama menjawabnya. Yang lainnya hanya bagian dari apa? Bagian dari distraksi aja. Mendistrak Anda. Kemudian, nah ini yang selalu keluar ini. Yang selalu keluar. Hemisparesis berarti kiri sebelah apa bagian kanan aja ya. Nomor 9, ayo. Otot, otot. Pasien pemeriksaan bukan mampu mengangkat tekanan tangan kanan namun tidak mampu menahan gravitasi. Yang normal adalah 3, berarti jawabannya adalah normal 2 atau 3. 4 ya, normal. Berapa? Ayo, kekuatan otot Anda benar-benar harus paham. Baik, teman-teman. Jawabannya adalah ini. Nomor 10. Udah 10 soal kita. 10. Nah, di sini udah jelas nyeret berat. Nah, udah, nggak usah lama-lama. Nah, dari mana? Kok coach nggak baca soal? Lalu tanya tentang masalah, masalahnya juga diketahui itu ada skalanya 8 berat sekali, berarti nyeri akut dong. Nah, di sini perlunya ada supaya Anda paham nih. Di sini karena di sini adalah impact myokard lateral. Lateral di mana? Berarti lead 1 gede amat. Lead 1, AVL, kemudian AVL, kemudian
5, pi 5, dan pi 6. Nah, ini lateral ya, ini lateral. Kemudian di sini juga pasiennya nyeri 8. Nah, di sini karena di sini ada sudah miokard lateral, berarti sudah kayak gini. Nah, ini namanya ST elevasi miokard infark. Ini STEMI, STEMI, STEMI. Nah, ST elevasi miokard infark. Kalau STEMI ini termasuk SKA. SK itu sindrom koronaria akut. Ya, sindrom koronaria akut. SKA kalau ada masalah terkait itu ada mas ditangani dengan istilah Monaco. Monaco. Morfin, oksigen, nitrogliserin, aspirin, clopidogrel itu adalah untuk STEMI. Kayaknya di sini berarti pasiennya harus dikasih morfin, apalagi di sini berat nih. Nah, ya. Jadi STEMI ini infak. Nah, kalau ada beda ya. Kalau gini, nah ini infak ya. Kalau kayak gini, kenapa? Nah, ini ST depresi in, infak. Ini iskemik. Kalau kayak gini, salah. Saya hapus dulu ya. Nah, belum pagi-pagi belum sarapan ya, salah bikin. Nah, kalau kayak gini, nah ini old myocard infarct ini ya. Ini lebih dari sepertiga gelombang R. Ininya gelombang Q-nya namanya Q patologis, ya. Q patologis namanya. Ini ST depresi, iskemia. Ini kalau ST elevasi itu infak, ya. Berarti di sini tadi di lead 1 AVL, kemudian P5, P6. Ya, itu penjelasannya dari kasus ini. Kemudian biasanya nyeri lebih dari 20 menit. Ya, lebih dari 20 menit. Itu sudah menunjukkan bahwa ada ST, SK. Oh, sudah ini sudah pada mampu lah. Oke, 1 sampai 10 berapa benar soalnya teman-teman? Berapa benar jawaban Anda? Ya lumayan lah sampai kita diet kita bisa salah satu. Wih, bagus tuh. Nah, ya. Kemudian 9. Ya nggak apa-apa Bu, namanya juga belajar. Kalau belajar yuk nanti apa ya? Nanti nggak lupa terlalu sering ya. Manteng aja kalau Anda sudah ber sorry. Mulai hari Senin ini nggak, saya hanya memberikan untuk teman-teman yang ikut bimbel saja. Jadi yang gratisnya mohon maaf. Ini tiap subuh ada loh ya. Tiap subuh ada kadang materi, kadang pembahasan soal, kadang libur. Jadi yang besok hanya untuk teman-teman yang ini ya, teman-teman yang ikut bimbel saja. Ya, mohon maaf sekali. Bukan mau pelit ilmu, tapi saya punya tanggung jawab. Itu aja. Oke, teman-teman kita lanjut nomor 11. Nomor 11. Ini sudah ketahuan jawabannya. Tadi kan sudah saya katakan bahwa kalau enam, lebih dari 6 maka jawabannya adalah ini lebih dari 6. Maka jawabannya adalah nyeri. Itu kan? Itu. Oh, cepet ya emang cepet kalau Anda bisa jawab, bisa paham.
Kata kunci, Anda akan cepat untuk bisa menjawab. Anda akan cepat bisa menjawab. Ya. Kemudian Nomor 12 silakan teman-teman. Saya nggak akan dulu memberikan penjelasan sebelum teman-teman menjawab. Silakan. Jangan lebih dari 1 menit loh ya. Satu soal 1 menit maksimal itu. 54 detik kalau bisa 45 menit. 40 menit, 45 detik. Ya, silakan teman-teman. Silakan. Sudah? Oh, ada 8 orang tuh yang menjawab ya. 8 orang menjawab. 8 orang menjawab. Apa tindakan perawatan mandiri loh ya? Mandiri loh, mandiri, mandiri, mandi sendiri. Batuk produktif berarti bersihan jalan napas ya. Mual berproduktif sudah sulit dikeluarkan. Ini kan masalahnya itu kan. Sering minum namun dahak berarti jawabannya adalah yang mandiri, mandiri. Oksigen itu kolaborasi ya. Oksigen itu kolaborasi pada prinsipnya kolaborasi. Nah, ya teman-teman. Nomor 13. Ayo 13. Silakan. Pertanyaannya tindakan yang tepat untuk kasus tersebut. Kemudian perawatan ternak penurunan kesadaran. Ronhi. Ronhi menunjukkan bersihan jalan napas. Ronhi menunjukkan bersihan jalan napas. Bersihan jalan napas. Ya, berarti mana? Oh, ada yang bertanya bentar. Coach, kalau utama prioritas musik perawatan mandiri bisa, ya bisa. Tapi ya kalau diminta mandiri ya ikut yang mandiri. Tergantung pertanyaan. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari utamakan yang paling bisa membantu. Ya, bisa ya. Sudah terjawab ya. Saya matiin lagi. Answer live. Oke, done. Ya, sudah. Ya, jadi bebas, tapi kalau yang tergantung makanya pentingnya pentingnya Anda membaca pertanyaan terlebih dahulu ya. Pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan terlebih dahulu kan di sini mintanya yang mandiri ya. Bisa jadi mungkin oksigen itu bisa menjadi mandiri, bisa menjadi tindakan utama. Misalnya pada pasien yang apa tadi? Yang menako tadi ya. Kompres 38. Nah, ini menarik lagi. Menarik lagi. Kan lihat lihat dulu tindakan mandiri. Lihat dulu kalau gini, kuncinya begini cara menjawabnya ini. Ada yang salah, banyak yang salah ternyata. Nih, jawabnya gini. Jika apa tadi saya ngomong apa tadi? Nah, Anda baca dulu dari sini dulu. Coba ya, dari sini dulu. Kemudian, kalau bertanya itu bukan tentang masalah keperawatan, bukan masalah keperawatan, Anda harus cari dulu ini. Ini kan tindakan. Tindakan itu mengacu ke sini, ke masalah keperawatan. Jadi kalau tindakannya masalahnya A, maka tindakan itu menyesuaikan dengan masalah keperawatan. Berhubung di sini bertanyanya adalah tindakan, maka Anda cari dulu masalah keperawatannya apa. Masalah keperawatan itu 90% di sini, 90%.
di keluhan utama 90%. Nah, ya, itu. Itu jadi kita tidak akan salah. Jadi tidak akan melakukan kompres hangat. Iya, ada kompres hangat, tapi ini distraktor, mendistrak Anda supaya Anda salah. Ingat ya, ingat dulu. Jadi cari dulu masalah utamanya, cari dulu masalah utamanya. Gitu ya, nomor 12 ya, nomor 12 seperti itu. Nomor 13 belum ya, nomor 13. Itu ya caranya seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk kita baca ada soal itu. Enggak, kita tetap harus ikut ke koridor yang berlaku. Baca dulu masalahnya apa dulu baru kita menentukan jawaban kita. Baik, alright, saya. Baik, kita nomor 13, 13. Nah, ini 13 nih. Tidak ada. Kalau dari keluhan utama contohnya misalnya yang tidak, yang rata-rata semuanya ya, yang rata-rata. Nanti saya kasih contoh ya. Ini kalau lagi ingat, lagi ingat. Contoh yang tidak sesuai apa ya? Datang dengan keluhan etik mungkin juga tidak sesuai dengan keluhan utama juga. Yang kebawahan ada penjelasan lah. Etik juga bisa. Kemudian maternitas juga jarang dengan keluhan utama. Komunitas juga jarang dengan keluhan utama. Soal-soal di sana ya. Oke, nomor 13. Barusan siapa yang sudah menjawab nomor 13? Nomor 13. Nomor 13. Silakan nomor 13 teman-teman. Hati-hati gunakan logika nomor 13. Hati-hati gunakan logika. Silakan teman-teman. Hati-hati gunakan logika. Gunakan logika. Ayo teman-teman. Nomor ada 6 orang. Ada 6 orang. 7 orang ya. 7 orang. 7 orang. Wais. Banyak bener. Wih. Salah. 13 orang. 13 orang. Jawaban Anda adalah E. Eh, inilah masalah nih. Nih, coba perhatikan. Perhatikan inilah masalah dunia persilatan itu ya. Perhatikan di sini. Ronki kasar pada lapang paru kiri dan kanan. Kalau dikasar pada lapang paru kiri dan kanan berarti sputumnya ada di lapang paru. Lapang paru itu gini, Noy. Hmm. Ini gini. Trachea nih. Ini kan gini. Nah, ini gini aja lah ya. Nah, lapang paru tuh ini, lapang paru itu ini. Kalau ini trachea, ini bronchus, ya. Ini. Pertanyaannya, Saxon itu nyampe mana? Nyampe sini. Saxon itu, Hah? Kagak, kagak nyampe ke paru-paru itu. Saxon itu hanya di sebelum di tenggorokan aja, hanya sebelum ke pita suara kan. Jadi apa tindakannya?
Salah, awas jangan kekecoh. Hmm? Iya, tapi kan ini di lapang paru. Ini di lapang paru. Coba lihat. Kalau pasien penurunan kesadaran memang nggak bisa. Pasiennya disuruh postura dari nase. Bisa kan? Fisioterapi dada. Ya. Jadi tidak, ini kan konteksnya, adalah konteksnya pasiennya suara ronjikasanya di lapang paru kiri dan kanan. Ya, kiri dan kanan. Oke, nomor 14. Nah, ini selalu keluar nih. Selalu keluar adalah kolostomi. Yang selalu keluar kolostomi. Nomor 14 sudah ada yang jawab ya. Ini kecilin deh. Nomor 14, silakan. Sedang melakukan tindakan penggantian kolostomi pada seorang laki-laki 52 kolostomi sigmoid hari ketiga. Sedang membersihkan kulit dan stoma menggunakan ASEA. Nah, setelah ini berarti setelah dibersihkan baru kita melakukan apa setelah dibersihkan? Berarti kita melakukan apa teman-teman? Kita cek dulu. C katanya. Ah, benar. Jawabannya ini. Jadi setelah dibersihkan, maka kita melihat, mengkaji apakah ada kemerahan, apakah ada apa, dan lain sebagainya ya. Kemudian nomor 15, 15, 15, silakan teman-teman. Perawat, nah ini perawat mengajarkan cara perawatan kolostomi. Jadi evaluasinya apa? Setelah mengajarkan adalah evaluasinya apa? Berarti pasien dapat mengganti ini evaluasinya. Ya, nomor 15. Nomor 15 seperti itu evaluasinya. Kemudian nomor 16. Nah, ini perempuan nih. Berat badan idealnya gimana? Wah, ini pasti berlebih. Berlebih ini berat badannya. Ini 70, berat badannya sekian. Ya, laki-laki aja hanya 45. Laki-laki loh ya. Laki-laki hanya 45. 45 tak kurangi 2,5 berarti 42,5 nih. Harusnya perempuan nih, perempuan. Nah, ini 70 berarti obes pasiennya atau berat badannya gede. Tapi di sini ada asites wajar, asites perut, bengah. Nah, berarti apa tindakan keperawatan kasus tersebut di sini keluhannya lelah. Nah, ini lelah ya. Tadi tadi yang bertanya. Ini yang nggak sesuai dengan keluhan yang mana? Ini lelah pasiennya. Harusnya lelah itu kan aktivitas. Tapi karena di sini adalah cairan banyak, maka tindakannya bukan lagi keluhan utama di sini. Berarti kan karena di sini asites dan lain sebagainya, maka jawabannya adalah ini. Tidak sesuai kan dengan keluhan utama. Begitu, nomor 17. 17. Saturasinya nih, lihat. Saturasinya 88. 88 berarti ini ya. Yang normal itu lebih dari 94%, maka dia dikatakan stabil. Maka ini tidak stabil, pasien ada dalam gawat darurat pasiennya. Maka apa kriteria yang diharapkan kasus di atas? Ini pasiennya juga sesak, berarti yang terkait dengan sesak yang mana? Jawabannya adalah yang ini jelas, yang ini jawabannya.
Begitu teman-teman, nomor 17B. Nomor 18 silakan teman-teman sendiri dulu. Silakan teman-teman. Silakan. Nomor berapa tadi? 18 ya? 18. Seorang ketua tim kamar, 6 orang berhepatitis A. Nah, ini apa pendidikan kesehatan yang tepat? Nah, ini judulnya tuh memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien tentang tindakan melindungi konsumen. Melindungi konsumen berarti bagaimana cara melindungi konsumen? Jawabannya adalah gunakan sarung tangan ya. Kalau cuci tangan ya untuk dia sendiri, tapi kan untuk konsumen dia harus pakai cuci tangan. Kemudian nomor 19. Nah, ini gunakan logika yang ini. Soal ini gunakan logika. Ini episode pelera di sebelah kiri ya, masih pelera ronsi sebelah kiri. Maka artinya itu kalau menggunakan Pocapemitus yang sebelah kiri itu redup, yang kanan lebih keras. Nah, judulnya kan teknik palpasi. Palpasi itu Pocapemitus dengan menyebutkan 77. Ya, 77. Berarti yang sisi kanan lebih keras dibanding sisi kiri. Jawabannya adalah A. Nomor 19. 20. Nomor 20 silakan teman-teman. Saya berikan dulu waktu untuk mengerjakan. 20. Silakan teman-teman. Nomor 20 baru 3 orang yang gabung. Bu Fitri. 12 orang. Nih, ada nih. 12 orang. Mana? Wih, mantap. Ya. Apa di sini? BTA positif. Sesak napas. Bersihin jalan napas ya. Kuningan. Bersihan jalan napas. Yang terkait dengan bersihan jalan napas yang mana? Yang mana? Yang mana? Ini. Bersihan jalan napas. Jawabannya itu ya. Jadi, jangan cara menjawab soal evaluasi dan lain sebagainya. Kalau bukan bertanya tentang masalah keperawatan, maka jawabannya adalah mengacu kepada masalah keperawatan. 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? Ya, bagi teman-teman yang baru datang, kita ada videonya Iya, ya. iya. Ada. Nanti videonya disimpan di linknya di grup dan saya simpan di YouTube. Salah dua, woi mantap salah dua. Ini sudah bagus ya teman-teman. Silakan teman-teman. Ada yang di
Soal, kalau soal bisa di-download di link.id. Ya, salah. Ini banyak ya. Namanya juga, nah ini bukunya yang ini, e-booknya yang ini. Silakan salah lima, ya nggak apa-apa lah. Drilling ya, ini drilling soal lumayan banyak ya, ya soal. Dan ini di bawah tuh. Nah, di bawah itu sudah ada penjelasannya sebenarnya tuh, di bawah tuh. Saya kasih penjelasannya, jawabannya apa-apa-apa-apa. Jawaban dan pembahasan. Nah, jawaban pembahasan. Termasuk ini jawaban pembahasan. Otonomi parasiti jawabannya. Nah, apa? Termasuk yang lainnya juga dijelasin di bawah. Ada penjelasannya ya. Penjelasan apa? Tuh, sudah dijelaskan semuanya. Jadi soal yang di atas dijelaskan. Jadi soal-soal yang tadi yang teman-teman jawab penjelasan lengkapnya ada di bawahnya. Ada di bawahnya. Oke, teman-teman, untuk pagi ini silakan bagi yang teman-teman yang belum gabung untuk gabung. Kalau membeli materi silakan ebook bisa tadi di link ya. Di link sudah saya simpan linknya. Dan bagi teman-teman yang sudah gabung besok pagi, insya Allah setiap subuh kita ada kita ada apa ya? Setiap subuh kita ada kuliah subuh atau Zoom subuh. Setiap subuh. Khusus mulai besok, khusus teman-teman yang sudah gabung di Bimbel. Bagi gabungnya mau dari kapan, mau dari Januari ya. Yang penting berarti Anda mendapatkan Zoom itu sampai dengan ujian. Nah, sampai ujian. Berarti katakanlah Agustus, katakanlah berarti 3 bulan ya dapat Zoom tiap hari. Keterlaluan kalau nggak lulus. Keterlaluan kalau nggak lulus. Tiap hari dikasih materi kok. Keterlaluan kalau nggak lulus. Ya. Saya hanya ingin tahun ini Anda yang non reguler, non reguler, non ASN Anda harus be, apa harus lulus jadi ASN yang eh, bimbel UKOM juga Anda harus kompeten di bulan Juli ya. Dan, karena teori-teorinya sama, sebenarnya sama. Ya, Anda tinggal milih aja nanti, oh ini untuk saya, ini bukan untuk saya, tinggal pilih aja. Tapi tiap pagi ada, karena saya sedang mengupayakan, ya, sedang mengupayakan. Habis subuh nggak boleh tidur untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit. Ya, sesuai dengan hadis, ya. Itu ya, itu teman-teman. Jadi sampai di sini 20 soal. Besok mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk pembahasannya. Masih pukul 5. Mudah-mudahan saya nggak kesiangan. Oke teman-teman, terima kasih. Lumayan lah tiap hari 20 soal. Tiap hari 20 soal. Anda nggak terlalu berat ya. Terima kasih sekali lagi. Nanti rekamannya akan saya siapkan setelah diedit. Ya, setelah diedit. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.